Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lani Mahtia dengan NIM 2018-008028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Memperkuat Organization Citizenship Behavior, Peran Kompensasi Motivasi Intrinsik dan Lingkungan Kerja pada Puskesmas Cipunagara, Subang, Jawa Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kusuma Chandra Kirana, SPD MM selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Ignatius Soni Kurniawan, SE MSc selaku dosen pembimbing kedua. Serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji skripsi. Latar belakang masalah. Aspek sumber daya manusia memegang peran yang penting dalam organisasi. Pekerja yang kompeten berdampak besar bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, organisasi tentunya harus memperhatikan kondisi pegawainya. Karena jika kebutuhan dan faktor pendukung kerja pegawai terpenuhi, maka kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja sendiri mencakup kinerja sesuai peran dan tanggung jawabannya, atau in role, dan kinerja yang melebihi tanggung jawabnya, atau disebut extra role, atau disebut Organization Citizenship Behavior, atau OCB. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Herianto 2020 yang mana hasil penelitiannya menunjukkan kompensasi dan motivasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Indoraya Internasional di Yogyakarta. Selanjutnya, menurut Akhter dan Husain 2016, temuan penelitian ini mendukung bahwa ada pengaruh yang kuat dan signifikan dari kompensasi dan prestasi kerja yang dirasakan oleh responden organisasi Garmen. Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Sifat penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi seluruh karyawan Puskesmas Cipunagara yang berjumlah 60 orang. Sampel teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel 60 pegawai. Sumber data, data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data. Yang pertama, uji kualitas data. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji validitas. Sebuah variabel dikatakan valid apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Uji reliabilitas. Pada uji ini, sebuah variabel dikatakan reliable apabila nilai korba alfa lebih besar dari 0,7. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pada hasil uji normalitas adalah variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka data dikatakan normal. Uji multikolinearitas. Pada uji ini, variabel independen mempunyai nilai toleran lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai PIP lebih kecil dari 0,10. Dapat disimpulkan pada uji ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Setiap variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis regresi linear berganda. Pada hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan OCB sama dengan 16,713 tambah 0,669K tambah 1,167 MI tambah 0,059 LK tambah E. Koefisien determinasi. Hasil analisis koefisien determinasi variabel independen terhadap variabel dependen memiliki nilai adjust R square 0,661. Selanjutnya, pada hasil pembahasan dan kesimpulan dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis pertama diterima, hipotesis 2 diterima, dan hipotesis 3 ditolak. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.